Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Ananda Putri Handayani. Saya dari kelompok 8 sebagai pemateri. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ISO 14001 dan Green Operation. Adapun materi yang pertama yaitu landasan teori dan konsep dasar. Bayangkan nih, sebuah perusahaan sebagai sebuah mesin besar, yang dimana setiap kali mesin itu bekerja untuk membuat produk pasti ada dampak yang dirasakan oleh alam sekitar, seperti asap, sisa air cucian pabrik, ataupun sampah produksi. Jadi, di sini adanya sistem manajemen lingkungan atau SML, atau yang disebut juga dengan Environmental Management System atau MMS, merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk merumuskan kebijakan lingkungan, mengelola aspek lingkungan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Ini adalah aturan atau cara main di dalam internal perusahaan untuk mengatur agar kegiatan operasional mereka tidak merusak alam. Dan ISO 14001 ini juga adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan dalam penerapan SML yang efektif, yang dimana ini adalah standar atau sertifikasi resmi mengenai skala internasional. Kalau perusahaan punya ini, artinya cara mereka tersebut dalam mengelola lingkungan ini sudah diakui jempol oleh dunia. Dan punya sertifikasi ISO 14001 ini bukan cuma buat gaya-gayaan atau pajangan rumah saja, tapi punya fungsi nyata yang sangat penting, yang dimana itu yang pertama, Green Passport Export atau paspor hijau untuk ekspor, yang dimana negara-negara maju di Uni Eropa dan Amerika Utara sangat ketat. Mereka tidak mau beli barang dari pabrik yang merusak bumi. ISO 14001 ini ibarat paspor atau tiket masuk wajib agar produk perusahaan ini bisa dijual ke sana. Yang kedua ini adalah akses finansial atau ESG, atau disebut juga dengan gampang dapat modal. Ini mana bank-bank internasional zaman sekarang punya aturan ketat. Mereka hanya mau meminjamkan uang kepada perusahaan yang ramah lingkungan. Yang terakhir ini adalahnya efisiensi struktural yang bikin hemat. Ini mana dia ini menurunkan intensitas biaya bahan mentah dan utilitas pabrik secara radikal. Yang dimana ini adalah efek yang paling menguntungkan. Saat perusahaan dibaksa peduli lingkungan, mereka otomatis akan menghemat penggunaan listrik, air, dan bahan baku. Yang dimana hasilnya ini biaya operasional mereka jadi jauh lebih murah. Nah, selanjutnya, agar pengelolaan lingkungan ini berjalan sukses dan konsisten, perusahaan menggunakan metode PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act, yang terus berputar. Yang pertama yaitu ada Plan atau perencanaan. Dia ini mengidentifikasi aspek dan dampak. Langkah awal di mana perusahaan duduk bersama untuk memetakan masalah. Mereka mendata apa saja kegiatan kita yang bisa merusak alam, seperti aspek lingkungan dan apa akibat buruknya bagi alam yang merupakan dampak lingkungan. Setelah tahu, mereka membuat target dan rencana kerja untuk mengatasinya. Yang kedua ini Do atau pelaksanaan, di mana di sini mengenai implementasi proses. Rencana yang sudah dibuat tadi langsung dipraktikkan di lapangan, di mana perusahaan ini menyiapkan modalnya, menyiapkan teknologinya, dan melatih para karyawannya agar semuanya sadar dan kompak menjaga lingkungan. Yang ketiga ini adalah cek, pemeriksaan, berisikan tentang pemantauan dan audit, di mana perusahaan tidak boleh abai setelah menerapkan aturan. Di tahap ini, mereka melakukan ronda atau pemeriksaan, seperti dalam audit internal. Mereka memantau lagi, asap cerobongnya masih pekat atau tidak, air limbahnya sudah bersih atau belum, apakah hasilnya sudah selesai target awal. Yang keempat ini adalah Act, tindakan dan evaluasi, di mana berisikan tentang tindakan korektif dan peningkatan. Hasil pemeriksaan tadi dilaporkan ke bos besar. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan, langsung diperbaiki saat itu juga. Yang dimana perbaikan ini dipakai sebagai modal untuk membuat rencana baru yang lebih bagus lagi di siklus berikutnya. Kesimpulannya yakni
ISO 14001 dengan siklus PDCA-nya membantu perusahaan agar tidak hanya fokus mencari untung uang, tapi juga ikut menjaga bumi. Baik, materi selanjutnya ini adalah teori pendukung dari para ahli. Yang pertama itu adalah konsep keberlanjutan Brundtland tahun 1987, yang dimana teori yang digagas oleh Gro Harlem Brundtland ini seperti sebuah alarm pengingat moral bagi dunia industri. Intinya sederhana, boleh saja kita membangun pabrik tersebut dan memenuhi kebutuhan hidup kita sekarang. Tetapi jangan sampai kita menghabiskan semua sumber daya alam dan merusak bumi, sehingga anak cucu kita nanti tidak kebagian apa-apa untuk bertahan hidup. Jadi bisnis harus memikirkan masa depan untuk generasi mendatang. Yang kedua ini adalah triple bottom line, yakni John Elkington 1997, yang dimana dulu kesuksesan sebuah perusahaan hanya diukur dari satu hal, yakni laporan keuangan alias untung berapa banyak. John Elkington mendobrak aturan kuno itu dan mengenalkan 3 pilar utama atau 3P yang wajib dijalankan seimbang oleh perusahaan modern. Yang pertama itu ada profit, kemakmuran ekonomi. Perusahaan tetap harus mencari keuntungan agar bisnis tersebut bisa terus berjalan. Yang kedua, people, kesejahteraan sosial. Perusahaan wajib peduli dan menyejahterakan manusia di sekitarnya, mulai dari karyawan hingga masyarakat lokal. Yang terakhir ini ada planet, kelestarian lingkungan. Perusahaan wajib menjaga bumi tetap lestari dengan tidak membuang limbah sembarangan agar tidak merusak ekosistem. Baiklah, materi yang terakhir yang akan saya jelaskan ini adalah tentang tokoh dan pemikir utama, yaitu ada W. Edward Deming. Beliau adalah orang yang menciptakan metode PDCA, yakni Plan, Do, Check, Act. Berkat rumusan beliau, dunia punya roda berputar yang dipakai oleh seluruh perusahaan di dunia sebagai dasar untuk menjalankan ISO 14001 secara konsisten. Yang kedua itu ada John Elkington, tokoh yang sangat dihormati di dunia keberlanjutan karena beliaulah yang membawa konsep triple bottom line, yakni profit, people, planet, dan ke dalam dunia bisnis modern. Yang selanjutnya adalah Hazard dan Render. Dua pakar manajemen operasi ini adalah otak di balik penggabungan antara bisnis yang efisiensi dengan kelestarian lingkungan, di mana mereka mengajarkan para manajer pabrik bagaimana cara mendesain produk yang mudah daur ulang dan mengelola rantai pasokan barang dari hulu ke hilir yang bersih serta menghemat energi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tools, model, dan matriks operasional. Yang dimana pertama High Level Structure atau HLS, yang dimana sejak revisi tahun 2015 ISO 14001 mengadopsi High Level Structure atau HLS, yaitu struktur standar yang seragam untuk berbagai sistem manajemen, di mana HLS memudahkan integrasi ISO 14001 dengan standar lain seperti ISO 9001 dan ISO 45001, sehingga proses manajemen dan audit menjadi lebih efisien. Yang kedua, pada Life Skills Assessment atau LCA, di mana Life Skill Assessment ini atau LCA ini merupakan metode untuk menilai dampak lingkungan suatu produk atau jasa sepanjang siklus hidupnya, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan atau daur ulang, di mana LSI membantu organisasi mengidentifikasi sumber dampak lingkungan terbesar sehingga upaya kebaikan dapat dilakukan secara lebih efektif. Nah, yang ketiga, matriks identifikasi, yang dimana aspek dampak lingkungan atau instrumen untuk membedakan antara aspek atau sebab operasional dan dampak akibat lingkungannya. Selanjutnya itu pada studi kasus nyata, contohnya pada PT Badang NZL, yang dimana role model global. Nah, peraih proper emas selama lebih dari 1 dekade atau berturut-turut. Berikut pola penerapan ISO 14001 dan Grid Operations, yakni yang pertama efisiensi energi tingkat tinggi, modifikasi turbin gas memangkas emisi karbon masif. Sedangkan yang kedua, manajemen limbah dengan circular ekonomi atau bioremediasi, mikroba lokal digunakan untuk memulihkan tanah terkontaminasi minyak.
Yang ketiga, digitalisasi sistem pemantauan atau SIS, yang dimana digitalisasi ini pemantauan atau emisi dan limbah secara real time. Nah, selanjutnya ada materi analisis kelompok atau hubungan strategisnya. Pertama, analisis efektivitas implementasi SML terhadap kinerja perusahaannya tersebut. Katalisator efisiensi ekonomi ini, analisis kelompok kami membantah secara keras anggapan kuno bahwa pengelolaan lingkungan hanyalah pos pengeluaran beban biaya murni atau cost center demi pencitraan humas semata. Ketika SML memaksa organisasi memangkas limbah dan sisa material, tindakan tersebut mereduksi konsumsi energi dan air secara masif, sehingga penurunan sisa bahan baku berimbas langsung pada pemangkasan beban utilitas pabrik secara struktural. Hasilnya, peningkatan margin profit di mana operasional jangka panjang, mitigasi denda regulasi, dan peningkatan loyalitas pelanggannya. Baiklah, saya akan menjelaskan hubungan dengan manajemen operasional, yaitu ada 3. Yang pertama ada kebangkrutan finansial akibat sanksi berdasarkan regulasi lingkungan modern seperti UU Cipta Kerja, klaster perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Korporasi yang terbukti melakukan pencemaran berat dapat dikenakan denda. Yang kedua ada boikot pasar dan kehilangan reputasi. Konsumen generasi milenial dan Gen Z memiliki retensi yang sangat rendah terhadap perusahaan lingkungan. Kampanye negatif di media sosial terkait isu pencemaran limbah cair pabrik mampu menghancurkan reputasi dalam hitungan jam, memicu boikot massal yang berujung pada penurunan omset secara permanen. Baiklah, yang ketiga ada efisiensi struktural. Perusahaan yang mengabaikan efisiensi energi akan terus terjebak dalam struktur biaya produksi yang tinggi akibat pemborosan bahan bakar dan listrik, membuat produk mereka kalah bersaing secara harga di pasar bebas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan strategis dengan SDGs lingkungan. Yaitu yang pertama ada SDGs 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Standarisasi ISO 1401 mendorong modernisasi infrastruktur industri lama menjadi fasilitas manufaktur yang bersih dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Baiklah, yang kedua ada SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Prinsip efisiensi energi dan pemanfaatan kembali limbah sisa pabrik secara langsung menekan laju eksploitasi sumber daya alam atau SDA yang berlebihan dan memastikan rantai pasok bergerak secara bertanggung jawab. Baiklah, yang tiga ada SDG 13, penanganan perusahaan iklim. Melalui audit emisi gas rumah kaca yang mewajibkan dalam SML sektor industri mampu berkontribusi secara kuantitatif dalam menurunkan emisi karbon nasional demi memenuhi target NDC sesuai Traktat Perjanjian Paris. Baiklah, kesimpulannya adalah dinamika industri modern mengharuskan transformasi dan pola operasional konvensional take, make, dispose yang merusak lingkungan menuju konsep green operation. Baiklah, sekian, terima kasih.